Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Winda Lestari, mahasiswi dari UIN Sumatera Utara Medan, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen pada manusia. Langsung saja saya menjelaskannya. Sistem integumen adalah salah satu sistem yang terdapat di bagian luar yang berfungsi untuk membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pada sistem integumen manusia ini terdiri dari kulit dengan struktur lainnya, yaitu ada rambut, kuku, dan kelenjar. Saya akan menjelaskan tentang kulit. Pada kulit terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis adalah lapisan yang terluar yang terdiri dari epitel-epitel mati yang secara menerus akan terus berganti dan menggantikan sel yang telah mati. Pada lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama lapisan stratum corneum, yaitu lapisan yang terdiri dari sel mati yang dapat terus-menerus berganti. Yang kedua adalah lapisan stratum lucidum, yaitu lapisan yang terdiri dari garis translucent yang terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum yang terdiri dari 5 atau 3 lapisan poligonal gepeng yang terisi oleh granulosa basofilik. Yang keempat yaitu stratum spinosum, yaitu lapisan yang memiliki penampilan dengan bentuk yang berduri. Yang kelima yaitu stratum germinativum. Pada stratum germinativum yaitu terjadi aktivitas mitosis yang bertanggung jawab dalam proses pembaharuan sel pada sel epidermis. Selanjutnya yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan yang paling dalam yang terdapat folikel rambut yang mengandung otot, kelenjar minyak atau keringat, kapiler darah, dan syaraf. Pada lapisan dermis ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan retikular dan lapilar. Lapisan retikular ini terdiri dari serat-serat kolagen yang kasar, sedangkan lapisan lapilar terdiri dari serat-serat kolagen yang halus. Selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan lapisan adiposa yang meliputi sel-sel lemak dan pembuluh darah. Pada lapisan hipodermis ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi cedera dan untuk mengatur suhu pada tubuh makhluk hidup. Integumen yang kedua yaitu rambut. Kenapa dikatakan sistem integumen? Karena rambut juga melindungi tubuh makhluk hidup yang tersusun atas organ kecil berbentuk seperti selubung yang disebut folikel. Pada pertumbuhan rambut terdapat 3 fase, yaitu fase anagen, katagen, dan telogen. Fase anagen adalah fase di mana menunjukkan peningkatan metabolisme dari sel-sel matriks yang terletak di bagian bawah folikel, tepat di atas papila. Kemudian bagian bawah folikel didorong ke dalam dermis secara terus-menerus, dan pada saat sel-sel memanjang dan membentuk filamen tipis, maka di saat itulah proses pertumbuhan rambut baru dimulai. Kemudian di sanalah proses diferensiasi dimulai yang membentuk kutikula, korteks, dan medula, dan terjadinya proses keratinasi dimulai. Yang kedua yaitu fase katagen. Fase katagen ini disebut fase transisi, yaitu proses pembelahan sel itu terhenti. Kemudian si pangkal rambut ini menjadi banyak keratin dan berstruktur kering. Lalu
Pada bagian bulb itu merosot dan folikel batang rambut menjadi jauh lebih pendek. Yang ketiga yaitu fase telogen. Fase telogen yaitu fase folikel rambut memasuki periode istirahat atau diam, di mana batang folikel rambut benar-benar berhenti dalam proses pertumbuhannya. Lama waktu pada saat fase telogen ini tergantung pada area tubuh. Untuk rambut pada area kulit kepala itu berkisar dari sekitar 2 minggu. Sedangkan untuk secara umum untuk permukaan tubuh itu berkisar 2 sampai 6 tahun. Jadi proses fase telogen ini itu berdasarkan usia dan letak rambut tersebut. Yang ketiga yaitu kelenjar. Kelenjar pada kulit umumnya terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar sekretoris, kelenjar sebaceus, dan kelenjar keringat. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar sekretoris. Kelenjar sekretoris ini kelenjar yang berhubungan dengan folikel rambut. Karena si kelenjar sekretoris ini pada saat proses sekresi berlangsung dapat membasahi batang rambut, dan kelenjar sekretoris ini adalah sebagai jembatan untuk mentransfer zat-zat ke dalam folikel rambut. Yang kedua yaitu kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus ini umumnya terdapat di seluruh permukaan tubuh manusia kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Namun kebanyakan atau paling banyak kelenjar sebaceus ini ditemukan di bagian kulit kepala, dahi, pipi, dan dagu. Nah, si kelenjar sebaceus ini berfungsi untuk memberikan struktur minyak atau lipid pada bagian rambut. Tiga yaitu kelenjar keringat. Nah, di kelenjar keringat ini terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin terdapat di semua permukaan tubuh. Kelenjar ekrin ini ditemukan di seluruh permukaan tubuh, berperan melepaskan keringat yang merupakan reaksi peningkatan suhu tubuh atau suhu lingkungan. Nah, proses ekskresi dari kelenjar ekrin ini terdapat di bagian dermis atau hipodermis. Yang kedua yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini terdapat di aksil, labia mayora, anus, skrotum, dan bermuara di folikel rambut. Kelenjar apokrin ini mengeluarkan zat minyak yang tidak berbau dan tidak berwarna. Yang terakhir yaitu kuku. Kuku adalah derivat dari sel epidermis atau jaringan epidermis pada kulit yang mengalami keratinisasi. Kuku sendiri tersusun atas sel-sel atau jaringan epidermis yang mati. Namun, pada bagian bawah kulit yang mendekati dengan kuku terdapat banyak sekali pembuluh darah yang dapat mensuplai darah sehingga dapat menimbulkan warna kemerah-merahan pada kuku. Fungsi utama dari kuku yaitu untuk melindungi ujung jari dari banyaknya sel saraf serta mempertinggi daya sentuh pada tangan atau pada jari manusia. Pertumbuhan kuku jari tangan pada manusia dalam 1 minggu berkisar rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm. Pertumbuhan kuku jari tangan ini 4 kali lebih cepat daripada pertumbuhan kuku jari kaki. Nah, pertumbuhan kuku ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor suhu tubuh dan nutrisi yang dikonsumsi oleh manusia tersebut. Kemudian penjelasan
mengenai sistem integumen dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.